Halo, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas seputar Bandung. Topiknya adalah berkuliah di Bandung, S1 dan S2. Lebih dominan S1 ya pembahasannya. Sebagai pengantar, di video ini formatnya tanya jawab, jadi saya mengumpulkan daftar pertanyaan dari forum internet tentang bersekolah S1, program S1 di Bandung. Oke, lanjut saja kita mulai ke pembahasan pertama. Kampus mana di Bandung yang sebaiknya diincar? Jawabannya, kampus mana yang harus diincar adalah kampus yang sesuai minat teman-teman. Kalau teman-teman minatnya teknik ya cari kampus teknik. Kalau minatnya sosial humaniora cari yang kampus umum. Kalau teknik itu STEM ya, STEM statistik, teknologi, engineering, and matematik. Ya teknik lah. Namun kalau berdasarkan ranking atau kepopuleran universitas, kalau teman-teman cari kampus teknik ya jelas ITB atau Politeknik Bandung atau Politeknik Manufaktur Astra Bandung. Ada Polman Astra di Bandung ya. Ada juga Politeknik Bandung. Itu juga bagus. Kalau teman-teman ingin sekolah disiplin ilmunya yang lebih ke sosial seperti ekonomi, manajemen, bisnis, hukum, itu bisa ambil Unpad ya. Atau pendidikan ambil UPI. Yang mau religi ambil Universitas Islam Negeri, UIN Cibiru, UIN Sunan Gunung Jati. Nah, kalau teman-teman ingin sekolahnya yang high, bisa ambil Unpar karena sekolahnya mahal. Unpar, Unisba, Maranatha, dan kalau swasta itu mahal-mahal guys. Binus Bandung itu mahal-mahal. Jadi kalau teman-teman cari yang mahal, ambil yang swasta. Telkom University lagi naik daun buat IT dan bisnis digital. Gimana pendapatnya tentang kampus ini? Oke. Yes. TELU dulunya STT Telkom, Sekolah Tinggi Telekomunikasi Telkom. Sekarang ganti nama jadi Telkom University. Itu kampus bagus. Kampusnya itu tapi di Bandung agak ke sono, daerah rawan banjir dan macet gersang. TELU itu biaya kuliahnya mahal guys, bisa 2-3 kali lipat dari kampus negeri. Contoh misalnya kampus negeri itu biaya semesternya 4 juta. Nah di sana ya kali 3 atau kali 4 aja. Termasuk biaya hidupnya ya. Karena semakin mahal kampus itu biasanya biaya lain-lainnya ngikutin seperti biaya fotokopi, biaya makan, biaya kosan. Makin ke atas itu makin mahal. Nah, TELU itu apakah daya serap industrinya tinggi? Yes, saya ngerasa banyak teman-teman saya dari Telkom University banyak diserap industri ya, seperti programmer, terus cyber security, terus yang full stack web developer. Pokoknya program atau role job di industri yang kini lagi hype, internet, AI, terus machine learning. Nah, orang-orang TELU yang lebih mudah diserap. Ya, karena memang mungkin dia spesialisasinya ke sono gitu ya. Ya meskipun tidak general gitu ya. Kalau yang nganggur lulusan sono ya banyak juga. Cuma sepengalaman saya kenal banyak dari Telkom University, kerjanya bagus-bagus dan gajinya gede-gede. Unpar, alumninya Hotman Paris. Apakah bagus untuk ambil bisnis dan hukum kalau mau jurusan ini?
Unpar hukum bisnis. Saya rasa iya sih. Karena di Unpar itu ya fakultas hukumnya mungkin sudah prominent, terbentuk dari lama, jadi jaringan alumninya kuat. Ya, tapi soal kurikulum saya nggak tahu. Yang jelas banyak alumni Unpar dari fakultas hukum terutama yang berkiprah di nasional dan sangat baik gitu ya rekam jejaknya. Dan gajinya gede-gede karena sekolahnya juga mahal. Unpar mahal guys. Nah Unpar itu dia sekolah elit top lah di Bandung. Lokasinya di Bandung agak atas, jadi agak dingin, namanya Ciumbuleuit. Itu kayak keren sendiri lah. Ciumbuleuit itu kayak keren sendiri. Dia ada kampus tuh banyak apartemen di daerah situ. Banyak hotel, banyak homestay, ada Starbucks. Gila deh itu kampus top pokoknya. Biaya hidup di Bandung buat mahasiswa. Biaya hidup di Bandung buat mahasiswa. Ini yang saya lihat. Intinya kalau mau nyaman, seenggaknya 2 juta rupiah. Dengan kalian punya uang saku 2 juta rupiah, kalian bisa hidup nyaman. Sederhana, nyaman, tapi nggak mewah juga, tapi nggak sengsara juga. Itu cukup. Nih, rinciannya gimana 2 juta ya. 2 juta untuk kos-kosan mahasiswa 800.000 itu dapat. Kalau mau yang AC ya jelas lebih mahal ya, 1 sampai 1,5 juta. Tapi ya ini untuk bare minimumnya ya, bare minimum. 800.000 untuk kosan, terus 200.000 untuk kebutuhan utilitas, fotokopi dan lain-lain. 1 jutanya untuk makan. Karena untuk mahasiswa 30.000, 35.000 sehari tuh ya cukup aja sih guys. Anak mahasiswa kan sering masak. Kecuali kalian sering makan di luar. Ya bisa aja sehari makan tuh kalau sering makan di luar mungkin 70.000 ya. Intinya kalau dengan 2 juta rupiah aja itu udah cukup kalau kalian bisa hidup hemat, apalagi irit. Transportnya gimana bang? Ya seperti yang saya jelaskan berkali-kali ya, transport di sini tuh busuk. Yang bisa diandalkan itu angkot dan Trans Metro Bandung, atau sekarang ada juga Trans Metro Pasundan. Cuma yang Trans Metro Bandung tuh betul murah, 5.000 sekali jalan. Tapi kadang ya sering penuh. Mobilnya sering penuh, armadanya sedikit. Terus kalau angkot tidak bisa diandalkan. Kita jalan nih pakai angkot, ngetemnya lama sumpah. Itu tidak bisa diandalkan sama sekali. Jadi yang bisa diandalkan kalau transport itu ya ojek online, atau kalian harus bawa kendaraan sendiri, bisa motor atau mobil. Berapa biaya lain-lain di Bandung? Sebenarnya biaya lain-lain kayak internet apa. Kalau buat anak mahasiswa sih mungkin cukup paket internet yang 50-70 ribu juga cukup sih guys. Karena di kampus itu wifi di mana-mana. Di perpus ada wifi, di fakultas ada wifi. Ya hampir di semua ruangan ada wifi, jadi gak usah pusing soal internet sih. Kalian ke kosan juga, kos-kosan di Bandung sudah ada wifi, jadi saya rasa gak perlu ya. Ya kecuali kalian jualan online, live streaming, atau streamers ya, baru perlu internet yang kencang. Cuma kalau kalian hanya berkuliah sih nggak usah. Ya intinya gitu ya, 2 juta itu sudah bisa hidup nyaman, survive. Tapi kalau mau lebih enak lagi, kalian bisa nongkrong, ngopi cantik. Ya mungkin nambah 1 juta lagi ya, jadi 3 juta rupiah. Kalau kalian uang sakunya 5 juta, wah itu udah enak pol. Karena di sini murah-murah guys. 25.000 makan lengkap, nasi, ayam, tahu tempe, sambal, usus, ati ampela, kulit. Gitu deh. Cuaca di Bandung gimana? Cuaca di Bandung itu dingin.
Suhu rata-rata di sini kalau malam subuh sampai subuh itu bisa 18 derajat ya. Kadang 17 derajat Celcius itu dingin. Kalau siang ya rata-rata 25 27 lah. 27 derajat. Cuma ya 27-nya di sini juga sejuk, guys. Nggak kayak 27-nya di Jakarta atau Bekasi, kan panas gersang lah, tidak nyaman. Di sini tuh enak pokoknya kalau soal cuaca. Jadi sebenarnya kos-kosan AC itu ya tidak urgent sih kalau kita hidup hanya untuk survive perantau ya, kecuali kita ingin hidup mewah. Oh iya, karena cuaca di sini itu dingin, jadi sebaiknya teman-teman punya jaket tebal dan jas hujan. Payung juga. Jadi di ransel, di tas sekolah itu, tas kampus harus ada peralatan pelindung dari hujan. Tempat nongkrong, nugas, dan kehidupan malam mahasiswa. Waduh. Ya tempat nongkrong ya sesuai budget aja ya. Ya kalau kalian cari yang murah-murah ya banyak kopi-kopi yang 20-30 ribu gitu. Kalau mau yang agak medium kayak Fore, terus apa Tomoro kayak gitu 30-50 ribu. Kalau mau yang elit ya silahkan cari sendiri, banyak lah. Yang satu cupnya 80 ribu, 100 ribu, banyak. Tinggal disesuaikan budget aja. Yang jelas di sini itu kalau soal tempat nongkrong banyak, guys. Dari yang murah banget sampai yang mahal banget ada. Sesuaikan budget kalian aja. Dan di sini tuh kayak gimana ya? Kopi itu warung kopi, kafe, kedai kopi itu menjamur di mana-mana, sampai ke gang-gang sempit juga ada tempat kopi, guys. Yang edgy-edgy, kadang ada yang tempat kopi banyak tempat kopi artisan ya, ya TTA lah yang tahu-tahu aja. Jadi pengunjung konsumen setianya itu lagi bertahun-tahun. Ini pokoknya kalau kalian suka kopi di Bandung tuh gila sih, tempat kopi tuh banyak, guys. Tempat nongkrong banyak intinya. Tempat nugas ya, tempat nugasnya juga sama ya. Ya tempat-tempat itu biasanya tempat kafe itu ya tempat nugasnya mahasiswa. Karena kan kampus tutup malam itu, ya tutup operasional ya. Operasionalnya sampai jam 5 sore. Jadi kampus tuh ya tutup. Ya kalau nggak nugas di situ ya paling di kosan atau di kosan teman gitu ya. Atau di suatu tempat yang kalian rencanakan, misalnya di pelataran gedung atau di pelataran masjid. Karena biasanya masjid kampus kan gede-gede. Nah, si pelataran masjidnya itu suka dipakai untuk belajar atau nugas bersama mahasiswa gitu ya. Kehidupan malam. Ya kehidupan malam ya kalau kehidupan malam yang nakal yaitu mabok, clubbing, ada namanya Gudang Selatan di daerah, ya namanya Jalan Gudang Selatan. Yaitu tempat mabok yang party abis lah, yang kalau mabok tuh sampai tidak sadarkan diri, sampai ke kosannya dibopong gitu, sampai tidak bisa bawa motor, tidak bisa bawa mobil. Nah itu ya tempat clubbing ada, cuma tidak sebanyak Jakarta ya kalau di sini. Ya paling kalau tempat minum-minum kayak minum apa mocktails, cocktails, atau minum gin tonic gitu ya banyak juga tempat minum alkohol. Tapi kalau yang tempat mabok ekstrim mungkin hanya beberapa titik, tapi kalau tempat minum banyak. Tadi kan kehidupan nakal, terus kehidupan malam yang aman gimana ya, banyak juga ya. Biasanya mahasiswa kemana ya? Ya selayaknya mahasiswa aja gitu, guys. Kadang kumpul di satu tongkrongan atau di satu kosan teman yang dijadiin base camp, gigitaran, main Mobile Legend, nugas, main Mobile Legend, nugas, gigitaran lagi. Gitu aja sih, guys. Kehidupannya ngobrol kayak gitu, main PS dan lain-lain.
Saya ingin berkuliah di Bandung. Apakah ada tips untuk maba mahasiswa baru di Bandung? Tipsnya satu, kalau kalian mahasiswa baru sudah dapat kampus di sini, ya hal yang selanjutnya kalian harus lakukan adalah cari kosan. Kalau bisa cari kosannya dekat kampus, karena kalau dekat kampus kalian satu hemat ongkos dan hemat waktu. Jadi lebih dekat ke kampus, kalau ada kegiatan kampus juga kalian mudah datang dari kampus dari kosan ke kampus. Terus yang kedua, kalau kalian maba di Bandung, ya meskipun saya nggak setuju sih ospek orientasi gitu. Cuma memang penting guys, ikut ospek atau PMB ya, pengenalan mahasiswa baru. Tujuannya apa? Tujuannya untuk punya circle pertemanan. Karena kalau kita hidup sendiri, kita menderita, lebih baik kita punya banyak teman. Jadi menderitanya bareng-bareng. Terus, nah, kan tadi saya bilang, karena di sini angkot transportasi umumnya busuk. Nah, kalau kalian misalnya belum punya motor, jangan maksain beli motor. Jangan maksa beli motor, apalagi ngerengek ke orang tua beli motor. Karena barangkali orang tua kalian belum punya duit. Lebih baik ya manfaatin angkutan atau bus kota, atau kalian pakai InDrive yang bayarnya bareng sama temen gitu ya. Misalnya kayak InDrive mobil tuh misalnya sekali jalan 25.000. Kalau kalian jalan sendiri kan mahal, ya lebih baik mungkin berdua atau bertiga. Jadi pesan mobilnya bertiga, bayarnya bagi 3, kan lebih murah. Nah, makanya perlu banyak teman. Semakin banyak teman, kalian semakin mudah sih harusnya. Ya sebenarnya angkot juga meskipun busuk bisa aja sih kita pakai, asalkan kita jangan buru-buru, jangan mendesak. Jadi kalau misalnya kegiatannya itu jam 1, ya kita berangkatnya mungkin jam 11 atau setengah 12. Jangan mepet-mepet, karena angkot di sini ngetemnya lama. Tips buat maba lagi, ya itu ya, karena cuaca dingin, ya lebih baik kalian punya pakaian yang bisa menghangatkan badan seperti jaket tebal. Apakah harus mencoba kuliner di Bandung? Apakah harus? Ya tidak harus ya. Cuma ya kalau kalian tinggal di sini, ya mencoba sekali-kali juga tidak masalah sih. Kayak Batagor, Seblak, Cuanki, Surabi, terus kopi lokal. Ya cobain aja gitu sesekali. Tapi apakah harus? Ya enggak juga. Apakah makanan Bandung itu enak-enak? Apakah makanan Bandung itu enak-enak? Ya tergantung ya. Karena enak tidaknya sesuai selera masing-masing. Yes, ada beberapa makanan yang enak, tapi banyak juga makanan Bandung itu yang overrated sih guys. Makanannya, produknya belum solid, belum jadi, tapi dimarketingin kenceng seperti dulu es kepal Milo, terus ada kue balok apa, banyak sih yang kayak gitu. Bahkan sekarang aja ya, Seblak penjualnya di mana-mana overpriced sih guys. Mungkin dulu Seblak awal-awal sih sebelum terkenal, yes, 10.000 dapat banyak, 12.000 dapat banyak, dan rasanya maknyus lah. Sekarang tuh aduh, Seblak yang 25.000 juga B aja sih guys. Gitu guys. Jajanan-jajanannya jujur aja kalau soal jajanan ya, di sini banyak yang overpriced. Kayak Cimol aja 20.000, cireng 20.000. 20.000 untuk cireng, gue mendingan 20.000 untuk makan sih. Oh iya, mungkin saya bisa bantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait Bandung ya. Kalau ada, tulis aja di komen, barangkali
bisa membantu penonton teman-teman lain yang menanyakan hal serupa. Atau barangkali kalian juga ada ya konsultasi ya tentang apply ke kampus mana. Ya semoga bermanfaat ya. Thank you.